katanya lagi sakit nih. Jadi saya kalau Mbak Ratna ngomong saya jadi jutek gitu. Saya jadi nggak adil sama Mbak Ratna. Dan makanya kalau mau kita ngomong integritas, semua yang 9 itu mesti ada sekaligus pada saat yang sama. Hai teman-teman Ganjaris TV, apa kabar? Hari ini saya, Ratna Jarum, dalam rubrik Hukum dan Peristiwa akan membahas mengenai pentingnya integritas dalam jiwa pemimpin. Ya, Mbak Ai akan menemani saya dan Mbak Ai akan cerita dulu nih, Mbak ini ngapain sehari-hari, gimana Mbak? Cerita Mbak. Oke, nama saya Yulia Sari, halo semuanya. Saya biasa dipanggil Ai, nama topnya. Saya karyawan, alhamdulillah bekerja udah lebih dari 25 tahun di sebuah perusahaan farmasi, dan sekarang sudah juga membantu Dewan Komisaris salah satu BUMN di Indonesia. Dan selain bekerja, saya juga instruktur yoga, saya scuba diver, dan satu lagi saya sering bekerja bersama KPK untuk menguji ahli pembangun integritas yang ingin mendapatkan sertifikasi. Saya juga sudah tersertifikasi sebagai ahli pembangun integritas dan penguji dari KPK. Oke, hebat banget ya Mbak ya. Nah Mbak, istilah mengenai pentingnya integritas itu mungkin baru ada di Indonesia sekitar 15 tahunan terakhir ya, 15 atau mungkin ya hampir 20 tahun terakhir gitu loh. Sebenarnya arti integritas itu sendiri apa sih Mbak? Oke, sederhana ya. Integritas itu kalau bahasa sederhananya adalah Anda melakukan hal yang sama, ada atau tidak ada orang yang melihat. Nah, kalau dari definisi KPK lebih complicated. Nanti teman-teman bisa lihat, googling aja. Judulnya Jumat Bersepeda Kakak. Oh, ada ya? Ya, Jumat Bersepeda Kakak gitu ya. Jadi kalau orang mau punya integritas, dia mesti punya 9 nilai. Apa aja tuh? 9? Jumat jujur, mandiri, adil, tanggung jawab, Jumat berani, sesederhana, peduli, bersepeda, kakak kerja keras. Saya lupa deh, tapi nanti googling aja ya, saya nggak hafal. Nah, jadi Anda kalau mau dibilang berintegritas, semuanya harus ada. Jadi bukan cuma jujur aja, karena setiap kali orang ditanya, apa sih integritas? Jujur. Nggak cukup lah ya, gitu. Melakukan hal yang sama secara konsisten. Betul. Baik ada yang melihat maupun tidak yang melihat. Iya banyak, karena tadi kan ada jujur, ada mandiri, harus mandiri, terus harus kerja keras. Nah kalau nggak kerja keras terus mau ngaku gitu, terus nggak peduli, ya susah gitu. Enggak ya? Iya. Jadi kan kita akan membahas mengenai pentingnya sih pemimpin sekarang itu harus punya integritas ya. Tadi tidak hanya jujur, tapi juga tadi mandiri, konsisten dan lain sebagainya. Nah, menghadapi beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi pemilihan presiden ya, orang nomor 1 bangsa gitu loh. Jadi secara karakter sebenarnya pemimpin itu selain integritas harus memenuhi apa lagi tuh? Selain mandiri, apakah harus misalnya keluarganya harus harmonis atau seperti apa sih, atau jadi di bawahannya itu juga happy punya pemimpin yang seperti itu, gimana? Betul. Kalau kembali ke definisi tadi Jumat Bersepeda Kakak aja, salah satunya yang saya suka adalah kalau pemimpin itu peduli. Oh, peduli. Peduli nomor 1, caring ya. Untuk bisa peduli, dia harus punya background yang harmonis dong di keluarganya. Karena kalau dia bisa framing, maksudnya oh ya pura-pura peduli, tapi kemudian keluarganya berantakan, itu kan nggak akan kejadian ya, karena itu kan lahir dari integritas, itu keluar dari dirinya gitu loh. Mendarah gitu. Daging, jadi kayak stempel gitu. Ya, jadi walk the talk gitu ya. Orang nggak bisa bilang, karena integritas itu aura ya. Maksud saya, jadi kalau orang jalan gitu ya, dia bisa tahu kok orang itu punya integritasnya, kok nggak enak ya, sungkan ya, gitu ya. Tapi kalau enggak kan orang kan suka, mungkin di depannya dia begitu, tapi di belakangnya enggak gitu kan, ya kan? Kan mestinya kan nggak begitu gitu. Pemimpin itu gimana ya? Dia manusia. Saya yakin dia manusia. Dia punya kelemahan dan kelebihan. Kalau saya perlu lihat adalah tadi kan ada poin kerja keras. Track record harus kelihatan dong. Gitu dong. Ya kan? Misalkan tadi kalau saya mau ngomong integritas, kemudian saya bilang, saya nggak pernah menunjukkannya gitu sebagai compliance officer atau sebagai ahli pembangunan.
ya nggak usah ngomong gitu ya Bisa istilahnya. jadi role model Betul. gitu ya. Nah, untuk bisa jadi role model itu stepnya banyak loh, Mbak. Oh iya, Pak Aji sih role model. Kita kalau rambut tuh ada teman saya yang hobi pakai rambut. Jadi gini. Role model itu apa sih? Gini, Model kalau memang bisa bukan jadi contoh panutan atau gimana? nggak usah didefinisikan. Oke. KPK, saya sering bekerja sama KPK ya, jadi saya suka ngambil mereka punya cerita. Jadi nomor satu, Iya. Anda dulu yang benar. Anda dulu nih, Kita dulu nih punya benerin integritas, gitu ya. punya integritas dulu. Hmm. Kemudian kedua, ngajak orang. Rat, Iya. itu nggak boleh Rat, gitu, kayak gini. Nah itu Menghimbau. kedua. Iya. Ketiga, berani bilang enggak. Berani bilang melaporkan. Gini, misalnya Ratna salah, Ratna berani dilaporkan. Susah kan melaporkan Teman keluarga, teman sendiri kalau dia salah. Oh, baik. Misalkan gini, pemakluman, biarinlah nggak apa-apa keluar. Nggak boleh. Harusnya tetap bilang, nggak boleh dong. Lu nggak boleh ngerjain itu gitu. Nah kalau itu tiga-tiga sudah bisa, Yes. pertama kitanya dulu, kemudian kita ngajak orang, kemudian kita mulai melaporkan kalau salah, baru orang itu dijadikan role model. Oh. Jadi nggak bisa serta-merta saya mengerjakan begini, kemudian saya role model, nggak bisa. Nggak bisa ya. Dan kita malah kita yang labeling diri kita sendiri. Iya, lah kan, Lebih ajaib lagi. lah kan judulnya kan nggak boleh ngaku-ngaku, Iya. harus diakui. Harus diakui. Nah teman-teman, memang pemimpin itu nggak selamanya laki-laki ya. Kadang-kadang kita punya sejarah bahwa kita punya pemimpin wanita, ya kan? Pernah jadi presiden wanita, kita pernah punya gitu. Bahkan pahlawan nasional pun kita banyak juga pahlawan nasional yang perempuan gitu. Nah, di tengah apa tadi yang Mbak I bilang bahwa perempuan itu secara kodrat ya dia juga harus mengatur keluarga. Nah, pada saat dia jadi pemimpin, apakah kriteria integritasnya itu berbeda dengan yang laki-laki dengan yang pria atau sama aja sih sebenarnya? Integritas pria, integritas wanita, tadi definisinya secara definisi atau contoh-contoh apa yang bisa Mbak sampaikan ke teman-teman Ganjaris TV atau mungkin ada perbedaan? Perempuan sama laki-laki sama-sama makhluk Tuhan. Ya. Yang kebetulan ditaruh di bumi sebagai khalifah. Tugasnya apa? Untuk memajukan ya, berinteraksi. Yes. Nggak dilihat gendernya. Oke. Iya dong, nggak dilihat gendernya dong. Lah artinya apa? Integritas mau perempuan, mau laki-laki sama. Yang berbeda cuma kodrat. Perempuan melahirkan, laki-laki nggak bisa gitu kan. Ya kan cuma itu perbedaannya. Gitu. Lah kalau perempuan misalkan kalau punya integritas ya, tadi katakan jujur. Terus saya lagi nggak enak badan gitu. Saya harus bisa jujur pada diri saya dan bagi orang lain yang berguna pekerjaan saya terhadap beliau gitu ya. Saya nggak enak badan, saya lagi pusing gitu, post menstrual syndrome gitu misalkan ya, atau premenstrual syndrome. Bilang gitu, harusnya lagi nggak enak badan deh. Kita bisa tunda besok nggak? Iya. Nggak apa-apa kok, gitu maksud saya. Penunda ya nggak? Iya, nggak apa-apa gitu karena kita mesti jujur, kita mesti jangan nih nanti ya, saya biarin deh ngomong sama Mbak Ratna, saya jahat gitu. Kemudian saya jadi nggak adil Mbak Ratna, saya marah-marah aja ngomongnya. Katanya lagi sakit nih. Jadi saya kalau Mbak Ratna ngomong saya jadi jutek gitu. Saya jadi nggak adil sama Mbak Ratna. Dan makanya kalau mau kita ngomong integritas, semua yang 9 itu mesti ada sekaligus pada saat yang sama. Gitu. Kalau enggak, jangan cuma jujur aja, jadi adil nggak sih pada waktu melakukannya, gitu loh maksudnya. Adil nggak sih saya pada diri saya? Iya, atau pada orang lain. Lah kalau saya marah-marah saya nggak adil dong sama dia. Dia udah datang capek-capek kemudian saya marah-marahin gitu. Ya kan itu kan nggak adil dong Mbak Dia. Terus saya peduli nggak sih dengan dia jadi spending. Jadi maksudnya kalau mau melihat integritas, 9-9-nya dipakai tuh. Cari deh Jumat bersepeda kakak, gampang. Oke, jadi tanyakan kepada diri sendiri apakah yang kita lakukan ini adil nggak sih buat kita atau buat orang lain ya, itu juga bagian dari faktor atau parameter bagaimana kita melihat nilai-nilai integritas itu. Betul. Nah, pemimpin yang baik yang akan dipilih ya oleh semua pemilihnya gitu ya, tadi harus memenuhi standar-standar integritas yang memang sudah teruji ya, karena orang itu dulu melihat setiap calon pemimpin ataupun pihak yang harus dipilih itu rekam jejaknya lewat SKCK doang gitu loh. Harus SKCK, bikin SKCK apa tuh? SKCK panjangan apa saya lupa. Surat catatan keterangan kepolisian. Kan surat keterangan catatan kepolisian. Pernah ngapain nggak? Pernah menjadi apa gitu ya. Aduh, kertas padahal, cuman. Iya, selembar kertas ya teman-teman yang memang itu jadi syarat wajib untuk bisa dipilih pada prinsipnya ya, tapi rekam jejak seseorang itu bisa kelihatan dari perilaku tadi ya mungkin gitu ya, boleh saya simpulkan perilaku dan bagaimana dia
memberikan instruksi apakah tadi adil atau enggak buat dirinya dan juga buat orang lain. Nah, baik, saran Mbak Ai nih terhadap teman-teman yang akan melakukan menggunakan hak pilihnya nih. Bagaimana sih memilih seorang pemimpin yang baik? Harus dilihat apanya gitu. Ada sarannya nggak? Mungkin bisa disampaikan yuk ke teman-teman. Sederhana sebetulnya. Kita sangat senang kalau ketemu dengan orang yang punya integritas. Kenapa? Karena seluruh poin tadi itu dia lakukan. Dia jujur, dia mandiri, dia tanggung jawab, dia adil, dia peduli, dia kerja keras, track record-nya ada. Lihat itu. Jangan lihat dia sebagai manusia. Maksudnya manusia punya kelebihan dan kekurangan. Lu jangan tiba-tiba dia bagus hari itu kemudian difoto kok lagi begini ya. Dia manusia by the way, gitu ya. Yang dilihat adalah track record-nya tadi. Integritasnya tadi. Jangan integritas cuma didefinisikan jujur. Nggak boleh. Definisikan semuanya. Lihat apakah dia peduli, apakah dia adil, apakah dia kerja keras, apakah dia mandiri, apakah dia jujur, itu semua. Gitu ya. Nah, itu kita mesti kenal. Kita tidak adil kalau kita tidak memilih. Saya sangat antipati dengan orang yang tidak suka memilih. Baik. Buat saya pilih, itu hak kita. Pergunakan hak kita. Jangan sampai nanti pas pemilu nggak mau milih. Waduh, itu gitu ya. Aduh. Nah, untuk itulah kita sebagai warga negara untuk mengerti siapa sih calon pemimpin kita. Coba kita lihat, kan sekarang sudah zaman teknologi, apa sih yang nggak bisa kita cari? Iya, betul. Iya kan, gitu. Nah, jadi pakailah hak pilih. Gitu, lihatlah pemimpin. Buat saya sederhana. Kalau dia punya integritas, hidup ini gampang. Itu aja. Baik. Ya. Baik, terima kasih loh. Ini sangat bermanfaat, terutama buat pemilih-pemilih muda. Sebelum kita menyampaikan aspirasi kita dan menentukan pilihan, baiknya kita harus mengenal rekam jejak Betul. kita yang akan kita pilih. Cari tahu dulu latar belakangnya. Pernah kesangkut apa, pernah melakukan apa gitu ya. Karena memang bangsa ini dipimpin oleh orang yang punya watak yang baik. Betul. Keluarga yang harmonis tadi juga dan punya integritas yang tinggi pastinya gitu ya. Terima kasih Mbak Ai buat saran-sarannya, buat bincang-bincangnya. Sama-sama. Teman-teman Ganjaris TV, semoga pembicaraan saya dan Mbak Ai hari ini sangat bermanfaat. Dan jika ada pesan atau pertanyaan bisa dititipkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah dulu yuk. Dah.